Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang status altcoin itu bagaimana nih. Bagaimana nasib altcoin ketika Bitcoinnya ini juga lagi, atau market crypto secara general itu sideways gitu ya. Memang kita sedikit sideways, kita lihat nih kira-kira altcoins untuk di bulan ke depan atau bulan ini itu bagaimana. Nah, kita coba review dulu untuk hari ini ya. Kira-kira memang kita sedikit ada mengalami rally, hampir sama sih dengan harga kemarin ya. Kita lihat ada Bitcoin 46.600 ya, sebenarnya ini naik nih. Ethereum juga, lalu kita kalau lihat dari 24 jam terakhir masih ada beberapa altcoins juga yang performing sangat bagus nih. Sushi naik 10%, ada Flow, ada Icon, ada HBAR, Quan juga ya. Apakah ada yang koreksi? Ada koreksi ini Litecoin, nanti kita bahas tentang Litecoin. Kita mungkin bahas tentang Matic juga, beberapa berita nih ada tentang Matic, Polygon ya. Lalu kita bahas dulu dari Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Kalau Crypto Fear and Greed Index itu kita di fear ya, kita di level fear. Ini lebih fear dari kemarin, karena sebenarnya kemarin tuh ada berita yang sangat besar, tapi ternyata itu fake. Jadi ini benar-benar membawa market crypto down lagi gitu. Nanti kita bahas di dalam analisa teknikalnya aja. Nah, kita coba lihat dari beberapa berita terakhir. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang Polygon dan Matic. Beritanya apa sih? Beritanya itu adalah EY. EY itu adalah Ernst Young ya, salah satu perusahaan financial services ternama di dunia gitu ya. Perusahaan accounting, perusahaan financial services gitu istilahnya. Nah, dia ini menggunakan Polygon atau memilih Polygon untuk scale its enterprise blockchain products on Ethereum. Jadi untuk ya kliennya punya blockchain products kira-kira. Kita lihat dari EY flagship blockchain services including EY Ops Chain dan EY Blockchain Analyzer ini mau menggunakan Polygon. Jadi makanya kita lihat price Polygon pun juga sedikit naik. Mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya. Matic tuh kira-kira bagaimana? Mungkin beberapa video lagi ya. Nanti saya coba buat. Nah, kita langsung masuk dulu ke dalam analisa Bitcoin dulu kali ya. Baru nanti kita bahas tentang kemarin. Kemarin tuh ada apa sih kejadiannya sebenarnya. Nah, kita lihat dari time frame daily kali ya. Nah, untuk di time frame daily ini ada salah satu yang sebenarnya kita sudah cukup touch on kemarin. Kalian bisa nonton video kemarin karena itu cukup penting juga kalau belum nonton ya. Nah, tentang apa sih? Tentang Golden Cross. Kita tahu Golden Cross itu apa sih? Golden Cross itu adalah di saat moving average 200 dan moving average 50 itu crossing. 50 untuk di chart saya itu warna biru, 200 itu warna merah. Jadi kalau misalnya 50-nya di atas warna merah, ini kan kita lihat nih. Birunya mau naik, merahnya jadi di bawah kan. Sebelumnya merahnya di atas gitu. Tandanya apa? Tandanya itu bullish. Makanya ini namanya Golden Cross. Kalau misalnya yang merahnya di atas, birunya di bawah, tandanya apa? Tandanya itu kita akan mengalami bearish sedikit. Makanya kita lihat nih, pada saat terjadi di sini kita mengalami koreksi sedikit kan. Ada mengalami ini penurunan lah kira-kira. Nah, kita lihat nih previous skenario-nya. Ini saya ada kasih beberapa level, kita tunggu dia loading dulu ya. Nah, kita lihat dari sini, beberapa yang warna merah ini artinya golden cross, dimana kita crossing, dan warna merah ini yang akan kita alami, dimana yang warna birunya mau crossing di atas warna merah, EMA 50-nya mau melewati EMA 200, kira-kira seperti itu. Dan salah satu poin yang saya mau kasih lihat ke kalian yaitu adalah ini. Pada saat kita mengalami golden cross, biasanya nih, di hari H-nya kita tuh malah mengalami sedikit warna merah. Di hari H-nya kita di sini yang pertama, ini tanggal berapa nih? Di tanggal sekitar 24 April kita mengalami golden cross, dan ini peristiwanya nggak sering ya. Kalau di time frame daily nggak gitu sering. Kalau saya lihatnya di time frame daily, ada yang beberapa yang lihat di time frame 4 jam dan lain-lain. Cuma kalau saya lebih prefer kalau golden cross dan dead cross itu kita lihat di time frame daily ataupun weekly yang besar-besar. Kita lihat warna merah ya. Lalu kita lihat dari sini juga waktu golden cross kita juga mengalami warna merah. Persis waktu ini. Lalu kita di sini juga pada saat kita crossing ini juga warna merah, antara di sini atau nggak di sini. Pokoknya kalian bisa lihat lah. Jadi bersiap-siap aja, ini sih cuma suatu hipotesis yang belum tentu terjadi sih sebenarnya. Belum tentu kita bakal warna merah pada saat kita mengalami golden cross juga. Tapi ini kalau secara long termnya kita lihat nih. Pada saat terjadi golden cross, walaupun misalnya kita merah di hari H terjadi golden cross, ya kita ini naiknya pada saat terbukti ya, ini terbentuk, kita naiknya cukup luar biasa kan. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini juga misalnya terjadi, kira-kira kapan sih terjadinya, mungkin itu pertanyaan kalian ya. Kalau saya lihat dari ini mungkin besok ataupun lusa. Jadi kita lihat tanggal 14 September ataupun 15 September. Pokoknya 14 sampai 16 di minggu ini tuh kita bisa melihat golden cross ini bakal forming lah istilahnya. Jadi kita lihat lah, mungkin hari ini kita bisa closing warna hijau, lalu nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Nah, kita lihat dari kemarin satu pattern yang saya mau kasih lihat ke kalian, sebenarnya udah saya diskusiin juga ya di video sebelumnya juga. Ini adalah falling wedge pattern. Kemarin kita lihat, wah bisa breakout nih ya, tapi ternyata kan itu fake news. Newsnya apa? Kita bahas. Newsnya itu sebenarnya Walmart.
Walmart says crypto payments announcement is fake. Jadi Walmart itu ada berita di mana Walmart itu mau bekerja sama dengan Litecoin, LTC. Nanti kita lihat juga nih price LTC itu bagaimana ya. Nah, ternyata itu newsnya fake. Nah, bukan hanya price-nya Litecoin. Kita lihat Litecoin-nya drop cukup besar. Nanti kita bahas Litecoin kira-kira gimana nih sehabis price ini ya. Tapi kenapa sih Bitcoin juga turun? Crypto market juga turunnya lebih parah nih. Kita kemarin sempat form lower low kita di sini. Bukan lower low sih, kita kembali tes sebelumnya kan. Tapi ternyata ada news nih. Pada saat newsnya terjadi, sebenarnya kita naik. Mungkin kita lihat ke time frame 1 jam aja nih. Biar kalian bisa bayangkan. Jadi kemarin tuh newsnya sekitar tanggal jam 8. Wah, newsnya terjadi nih. Dimana kita langsung mengalami rally yang cukup tinggi juga sih sebenarnya ya. Tapi ternyata itu udah di-post juga di Twitternya Litecoin, tapi ternyata itu fake news, makanya kita ke bawah lagi. Padahal sebelumnya kita sempat turun, tapi kita ini bottom kita sebenarnya. Tapi dengan adanya berita news seperti itu, orang-orang tuh mikir juga, wah kalau kayak gini gampang banget ya, kayak kita membuat sentimen atau berita-berita palsu gitu, gampang dibohongin lah, kira-kira seperti itu. Mungkin orang-orang jadi lose confidence di market, makanya mereka banyak melakukan panic selling juga, atau menjual juga, makanya kita turun cukup dalam, walaupun di jam berikutnya kita kembali naik lagi, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sebenarnya ini mungkin kalau kita dari time frame 4 jam yang sekarang ini kita lebih sehat karena kita naiknya pelan, bukan pumping cepat. Walaupun kalau saya dari volume ya, kalau kalian perhatikan volume ya, volume sebenarnya kita kurang volume sih kalau menurut saya. Kita lihat dari sini volumenya kurang ada kenaikan gitu. Walaupun kita kalau dilihat dari sini kita sudah istilahnya breakout dari falling wedge pattern kita. Harusnya nih kalau misalnya kita breakout dari sini, kita bisa tes kembali previous support kita nih yang saya sudah jelaskan di video kemarin. Nah, nanti di sini kita lihat nih apakah di sini volumenya cukup besar atau enggak. Ataupun kita ke reject. Ke reject pun kalau menurut saya ini masih cukup oke. Kenapa ke reject? Mungkin kita bisa ke reject. Terus kita turun lagi. Hopefully kita bisa menahan support di sini gitu ya. Jadi yang sebelumnya menjadi garis resistance menjadi garis support, baru kita di sini volume masuk, kita baru bisa tes lagi ke atas. Nah, ini juga salah satu skenario yang cukup menguntungkan untuk kita. Gitu, itu untuk yang ini. Nah, kita review sekarang di time frame weekly. Weekly-nya bagaimana? Kalau di time frame weekly, saya suka menggunakan yang namanya RSI. Jadi kita close volume dulu, kita rapihkan chartnya dulu sedikit. Indikator, kita pasti kasih relative strength index. Nah, relative strength index ini apa sih? Relative strength index ini sebenarnya adalah salah satu indikator financial, di mana kalau misalnya kita di atas ini, kalau kalian perhatikan ya, kalau kita di atas, di zone atas ini, biasanya ini kita namanya overbought atau terlalu banyak dibeli juga, jadi harus mengalami koreksi lah, istilahnya seperti itu. Lalu kalau kita turun ke bawah, artinya apa? Artinya ini banyak yang menjual. Jadi biasanya kalau kita ke bawah, kita harus naik lagi, istilahnya kayak gitu ya. Kalau kita ke atas, kita harus koreksi. Nah, beberapa indikasi kenapa mungkin ini bisa menjadi possible bottom itu karena saya lihat dari sini, kita coba kasih garis RSI-nya mungkin di daerah ini ya, di sekitar 54-an. Nah, kita di sini 54, di mana kita sempat ada retest lagi. Kita perhatikan kemarin kita turun di bawah ya. Pada saat kita turun, kita retest RSI-nya sama sebelumnya di bulan September juga. Jadi di bulan September memang kita tahu nih, secara historical kita mengalami koreksi. Sama seperti yang bulan September tahun lalu, kita juga tes di level ini. Kita lihat nih, ini cukup RSI cukup kuat istilahnya. Jadi mungkin ada possible scenario di sini kita bisa naik lagi untuk setelah kita retest di level 54 ini. Karena kita perhatikan juga pada saat kita di bawah level 54 ini kapan pada saat kita di bawah? Kita di bawah ini pada saat kita akumulasi nih. Kita dumping yang fat cukup kuat di bulan Mei. Mungkin kalian ada yang mengalaminya juga gitu ya. Lalu kita juga lihat ada penurunan juga di sini. Ini kapan? Ini pada saat di bulan Maret 2020. Hampir sama juga. Jadi di dua skenario ini kita memang di bawah, tapi ini karena ada major event happening. Ada yang besar nih. Yang pertama adalah coronavirus, yang kedua adalah ini yang FAT yang tentang environment mining, Elon Musk gitu-gitu ya. Itu Bitcoin. Lalu kita bisa lihat juga nih Bitcoin dominance. Kalian tahu lah Bitcoin dominance itu apa ya? Dominasi Bitcoin terhadap pasar kripto. Nah, di sini saya bisa lihat juga bahwa di minggu ini memang beberapa minggu ke depan mungkin saya bisa lihat ada strong reversal untuk Bitcoin. Jadi mungkin Bitcoin akan menggerakkan market crypto terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita lihat sebelumnya juga path to alt season, di mana kita masuk ke dalam fase 1 dulu Bitcoin, lalu masuk ke fase 2 Ethereum, baru kita ke large cap lain-lainnya. Large cap yang top 20, top 50 coin, baru alt season yang rata-rata semua bisa naik, kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa bisa naik? Kenapa saya bilang ini bisa naik? Karena kemungkinan besar ini kalau kalian lihat di sini kita ada namanya rising wedge ya, seperti ini. Lalu kita mengalami penurunan ya. Ini sebenarnya targetnya udah ketemu nih. Targetnya udah ketemu kan, pas. Nah, makanya di sini saya lihat ini mungkin kita akan ada
pullback sedikit, kita naik dulu, baru kita turun lagi. Kenapa kita mau dominasi turun? Kalau misalnya dominasi Bitcoin turun, artinya apa? Artinya adalah altcoin lain itu performingnya lebih bagus. Misalnya Bitcoin naik 5%, altcoin bisa naik sekitar 10-15%. Altcoin itu apa? Altcoin itu adalah koin-koin lain. Gitu ya, altcoin itu adalah koin-koin lain. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam satu indikator lagi, kita lihat LTC kali ya. Kita lihat LTC, karena kita sempat menyinggung LTC. Kita membahas sedikit. LTC, kita mungkin lihat dari time frame 1 jamnya juga nih. Ini hampir sama juga. Ini LTC yang wah, kita lihat nih, pumping tinggi banget, tiba-tiba dia turun nih. Kenapa? Karena ya beritanya fake gitu. Gitu ya, kira-kira. Nah, salah satu yang saya mau kasih lihat ke kalian itu total 2. Total 2 itu apa? Total 2 adalah total market cap crypto, tapi hanya untuk hanya untuk altcoin aja. Jadi exclude Bitcoin. Jadi dari nomor 2 ini, dari Ethereum ke bawah. Kita lihat dari sendiri, yang terdaftar di coin market cap itu ada sekitar 11.000 altcoin. Sorry, 11.000 altcoin. Jadi ini adalah total seluruh altcoin. Nah, kenapa kita pakai indikasi ini? Karena kita mau lihat nih, kira-kira altcoin itu mau bergeraknya kemana. Nah, kalau based on previous historical, nih saya ada ambil beberapa juga. Hampir sama analisanya itu menggunakan RSI juga sih. Kita lihat dari sini, kita lihat kita penurunannya tuh sampai sekitar di 60-an ya. 60, kalau saya lihat ini di sekitar 62. Kenapa 62? Karena saya lihat dari previous di tahun lalu nih, di 62. Jadi sebenarnya kita masih ada potensi, mungkin altcoin bisa koreksi sedikit, ya, koreksi, lalu kita bounce back, kira-kira seperti itu. Nah, untuk altcoin di sini saya kasih lihat kedua skenario, di mana skenario pertama itu saya ambil dari 11 September 2017. Jadi hampir sama juga nih, waktunya di sekitar bulan September. Lalu skenario yang kedua itu saya ambil dari tahun lalu punya, 14 September 2020, karena di setiap bulan September itu kita sedikit mengalami koreksi juga sih. Ini mungkin saya hide dulu kali ya beberapa ini, jadi kalian bisa lebih fokus dulu nih, bisa ngerti dulu. Nah, oke, kita lihat seperti ini. Jadi ada 2 level. Nah, ada 2 potensi yang saya tarik. Yang pertama adalah dari yang tadi nih, 2017, di mana kita mau mengalami buruan juga. Kita tahu yang namanya siklus 4 tahun, dari 2017 kita tambah 4, berarti berapa? 2021 nih. Jadi mungkin 2021 kita bisa mengalami hal ini juga. Nah, ini kita ambil dari September ini. Lalu saya ambil bar pattern. Bar pattern kalian mungkin tahu ya di mana nih bar pattern. Bar pattern. Nah, bar pattern seperti ini. Kalian lihat dari penurunannya, kita tarik ke atas. Nah, ini kita bisa copy nih. Gitu ya. Ini saya hanya demonstrate aja. Kalian mungkin bingung gimana cara dapat pattern seperti ini. Hampir sama juga pattern yang ini juga. Kita ambil bar pattern, kita lihat kira-kira tuh sampai mana. Dan ini hampir sama. Kita bandingkan juga nih. Pada saat kita mengambil buruan dari bulan September, makanya saya bilang kuartal 4 itu kita cukup bullish. Kita perhatikan, kita naik sekitar 1000-an% untuk yang di 2017. Di 2020 kita juga mengalami naik 1000% juga, 1100% lah. Lalu sekarang kita masukkan pattern ini ke dalam situasi kita sekarang. Kita masukkan 2 level ini. Yang warna merah adalah yang buat 2020, yang warna oranye adalah 2017. Dan memang kalau namanya buruan dari 2013-2014, lalu 2017-2018, nanti sekarang kita mengalami 2021-2022. Kalau misalnya kita mengalami, biasanya itu kita endingnya pretty quickly, jadi cukup cepat. Sekitar di bulan Februari, di bulan Januari itu kita sudah end. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya warna oranye di sini, perhatikan bahwa di sini kita sudah end di sekitar 2000 Januari 2022. Tapi kalau kita mengikuti yang di sini, yang warna merah, yang di tahun lalu, itu kita endingnya sekitar summer di sekitar April 2022. Jadi kalian bisa lihat date-nya, walaupun kalau menurut saya, kalau kalian perhatikan sendiri, ini cukup unrealistic. Saya perhatikan ini cukup unrealistic. Kenapa? Karena di sini kita lihat kita naik sampai 13 triliun dolar. Dan kita bandingkan nih di sini perusahaan-perusahaan ternama. Perusahaan ternama punya market cap itu, kita lihat Apple ini hanya sekitar 2 triliun. Kita lihat Bitcoin aja sekarang hanya 873 billion dolar gitu ya. Jadi ya mungkin kita nggak mungkin bisa ke 13 triliun dolar ataupun ke 8 triliun dolar. Jadi target saya sendiri personally itu saya lihat dari sini, di level 2 Fibonacci ini. Karena kalau menurut saya kita altcoin masuk ke dalam 2, triliun dolar itu sudah cukup oke. Berarti total crypto market cap mungkin bisa sekitar 4-5 triliun dolar dalam buruan cycle ini, yang cukup realistis lah. Tapi yang kalian harus perhatikan juga yaitu adalah di sini, kenaikan kita selama beberapa minggu ke depan mungkin akan diinisiasi oleh Bitcoin dulu.
gitu, baru nanti kita masuk ke dalam altcoin. Jadi itu yang harus kalian perhatikan sendiri. Nanti mungkin kita besok lebih bisa bahas altcoin apa aja sih mungkin yang lebih performing bakal lebih bagus daripada Bitcoin, karena nggak semua altcoin, pasti ada beberapa altcoin yang performingnya istilahnya bisa lebih bagus daripada Bitcoin. Itu saja sih video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian belajar hal baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.